Udah Mas ya. Eh, Baik, selamat malam semuanya Mas Mugia, Mas Bustro. Eh, Malam ini kita bertiga, ada saya sendiri Aventori, dan ada Mas Mugia dan ada Mas Bustro. Kita dari kelompok 6. eh, dengan judul pembahasan kita adalah untuk malam ini adalah sebagai tugas UTS kita, yaitu pengaruh Jakarta Islamic Index dan Liquid 45 terhadap indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia periode Januari 2015 hingga Agustus 2018. Eh, di bab pertama kita masuk ke pendahuluan. Adapun yang melatar belakangi dari pembahasan kita yang mulai ini adalah bentar. Oke. Eh, Latar belakang kita, pada yang kita angkat pada tugas kali ini adalah IHSG kerap diperlakukan sebagai barometer utama pada pasar modal Indonesia. Tetapi pada praktiknya pergerakan indeks ini sangat dipengaruhi oleh dinamika indeks unggulan lain seperti LQ45 dan JII. LQ45 mempresentasikan saham berkapitalisasi besar dan sangat liquid yang menjadi pusat perhatian pelaku pasar, sedangkan JII menghimpun komitmen yang lolos penyaringan prinsip syariah. Keduanya sama-sama berpotensi mendorong dan sekaligus memberi isyarat dini pergerakan IHSG, meski masing-masing memiliki keterbatasan yang harus dipahami agar interpretasi investor tidak menyesatkan. Pada ranah syariah, tantangan utama JII adalah konsisten kepatuhan konstituen terhadap prinsip syariah. Komposisi JII bergantung pada daftar efek syariah atau DES yang diperbarui berkala dan insidensial oleh OJK berdasarkan ketentuan DSN MUI. Ketika struktur pendapatan pembiayaan atau aktivitas usaha suatu emiten berubah, status kepatuhan dapat bergeser sehingga emiten masuk atau keluar dari indeks. Pergantian ini menimbulkan konsekuensi bagi investor yang mengejar rekam jejak jangka panjang dan ingin meminimalkan tracking error terhadap tolak ukur syariah. Di sisi lain, metodologi penyaringan juga membuat beberapa sektor kurang terwakili sehingga sensitivitas JII terhadap siklus tentu bisa berbeda dibandingkan dengan indeks komposit. Okay. Next, Mas Bukro. Oke. Adapun identifikasi masalah kita ada 3. Yang pertama, besarnya tumpang tindih dan korelasi JII LQ45 yang meningkatkan risiko multikolineritas serta menyulitkan identifikasi kontribusi parsial masing-masing indeks terhadap IHSG. Yang kedua, dominannya peran likuiditas LQ45 sebagai penggerak IHSG yang menjadikan penentu utama variasi IHSG sekaligus menuntut kewaspadaan atas episode spekulatif atau manipulatif pada saham likuid. Yang ketiga, nyatanya heterogenitas fase pasar 2015 sampai 2018, tekanan eksternal 2015, katalis kebijakan 2016, gejolak EM dan pengetatan moneter 2018
yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan parameter hubungan JII atau LQ4 terhadap IHSG. Itu tadi tiga identifikasi masalah kita. Yang ini kita masuk ke pembatasan masalahnya. Yang pertama adalah ada pembatasan masalahnya. Itu pertama, variabel terbatas pada IHSG adalah variabel Y. Kemudian variabel X1-nya itu dependen dan DII. Variabel dependen dan DII serta untuk X2-nya itu LQ45 sebagai variabel independennya. Selanjutnya, periode Damokuensa dari Januari 2015 sampai dengan Agustus 2018, bulanan analisis tidak mengekstrapolasi di luar horizon tersebut. Yang ketiga, metode menggunakan regresi linear berganda atau OLS yang bersifat statis, tidak memodelkan dinamika runtun waktu, atau VAR atau PECIM atau ARDL, kointegrasi maupun kausalitas Granger. Sumber data indeks berasal dari lampiran Excel penelitian, pembersihan hanya pada keselarasan periode dan tipe data. Batasan masalah selanjutnya adalah pembahasan terkait resiko spekulatif atau manipulatif pada saham likuid bersifat konseptual. Yang terakhir, kesimpulan berlaku untuk konteks pasar Indonesia dengan komposisi indeks pada periode penelitian tidak digeneralisasi untuk periode lain tanpa diverifikasi tambahan. Next, Mas Busru. Rumusan masalah yang kita angkat adalah ada tiga. Yang pertama, kita ingin melihat bagaimana pengaruh parsial JII dan LQ45 terhadap IHSG ketika keduanya dimasukkan bersama dalam model, mengingat tumpang tindih dan korelasi yang tinggi antar kedua indeks. Yang kedua, rumusan masalah yang kita angkat adalah seberapa besar peran LQ45 sebagai penentu variasi IHSG dibandingkan JII pada periode penelitian, dan apakah hasilnya tetap bermakna secara statistik ketika isu multikolinearitas diperhitungkan. Nah, yang ketiga, apa hubungannya JII atau LQ45 terhadap IHSG stabil pada subfase pasar yang heterogen di 2018 sampai 2018. Next, Mas Busro. Adapun tujuan penelitian kita yaitu untuk menganalisis pengaruh parsial JII dan LQ45 terhadap IHSG dalam satu kerangka regresi sehingga kontribusi masing-masing indeks dapat diidentifikasi meski terdapat korelasi tinggi. Tujuan penelitian selanjutnya untuk menganalisis pengaruh dominasi LQ45 sebagai indikator likuiditas terhadap pergerakan IHSG serta membandingkannya dengan kontribusi JII pada horizon 2015 sampai 2018. Yang ketiga, untuk mengevaluasi indikasi ketidakstabilan parameter lintas sub periode 2018 sampai dengan 2018 secara deskriptif dan melalui pembacaan koefisien dan ketepatan model dengan pengakuan atas batasan metodologi studi. Next, Mas. Nah, baik, untuk selanjutnya, untuk di bab 2 akan dilanjutkan dengan pembahasan oleh Mas Mukia. Kami persilakan Mas Mukia. Ya, terima kasih Mas Tori. Ya, silakan Mas, lanjut lagi. Waktunya tinggal dikit, dan kita langsung ke fase Zoom baru. Next, Mas. Ya, deskripsi teori kami akan memakai
arbitrase present theory, yaitu adalah APT. Fokusnya itu sebenarnya adalah setiap indeks itu punya tingkat kepekaan yang berbeda-beda. Jadi karena kita lihat di sini ada IISG, ada dari LQ45 sama JI, ya itu kan saling berbeda ya. Relevansinya itu IISG itu lebih fokus eh, melihat sebagai faktor pasar. Jadi kalau setiap investor pasti akan melihat IISG. Apakah IISG-nya lagi bagus atau lagi menurun, nah itu tergantung kondisi pasarnya. LQ45 tuh biasanya fokus-fokus ke perusahaan-perusahaan yang dianggapnya paling aktif secara 45 besar. JI itu adalah mewakili secara syariah, dipilih berdasarkan misalnya faktor ke apa tingkat kehalalannya dan sebagainya. Silakan Mas berikutnya. Ya, seperti kayak saya bilang tadi, APT hanya fokus menjelaskan hubungan ISG dengan dua indeks acuan, LQ45 dan ya YI. Ya, berikutnya Mas, lanjut aja. Nah, relevansinya di sini kita bisa lihat, pertama JI itu adalah portofolio dengan constraint atau penyaringan syariah, jadi mengikuti dengan DS OJK atau DNS MUI. Itu hanya benar-benar fokus di situ. Yang kedua LQ45, dia itu mempresentasikan portofolio yang sangat liquid di pasar modal Indonesia. Dan yang terakhir adalah ISG. ISG itu sebagai indeks komposit yang dapat dipandang sebagai agregasi exposure faktor pasar. Jadi ISG itu adalah gabungan dari seluruh nilai harga pasar di Indonesia. Lanjut, Mas. Lah, pustaka yang pertama JI. JI jelas adalah indeks tematik yang menyaring emiten dan berdasarkan prinsip syariah melalui daftar DS, ya, DS MUI. Penyaringan ini mengurangi paparan pada aktivitas yang berbasis riba, maisir, garar, dan menata ulang bobot sektor. Jadi maksudnya dia itu benar-benar fokus ke secara Islam, secara syariahnya. Karena itu dia itu sensitivitas retina JI itu terhadap faktor pasar tidak identik dengan ESG. Jadi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh sebenarnya. Tapi ya berikutnya kita lihat lagi nanti akan dibuktikan dengan penelitian kami. Berikutnya Mas B. Terus liquid pertimbangan, oke liquid pertimbangan itu sangat dekat dengan faktor size sekaligus faktor likuiditas dalam literatur penerapan harga aset. Di LQ45 di sini lazim sebagai benchmarknya sebagai pembanding nih untuk perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang liquid atau yang masih gorengan istilahnya di situ. Dia sebagai pembanding, dia sebagai buat hedging, indexing sama replikasi portofolio. Jadi dia akan mengganti portofolionya sebaik mungkin. Berikutnya. ISG, ISG sebagai indeks agregat seperti kayak tadi bilang ISG itu sebagai patokan pasar. Nanti para investor akan melihat kayak ISG seperti apa. Dia faktor pasar, size, value, likuiditas, semuanya akan dilihat di situ. Dia ada representasi dari ekspektasi dan harapan para investor. Dia itu sangat sensitif. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian yang relevan. Kami sudah setidaknya menyaring sekitar 14 peneliti yang terkait dengan JI, LQ45 sama ISG. Di sini kita bisa lihat beberapa hasil penelitiannya itu bisa tentang JI berbeda dengan LQ45, terus eh, apa reaksi terhadap LQ45 waktu ada adanya tax amnesty, terus secara ISG dan kurs, dampaknya ke JI gimana. Nah, bisa nanti kita bisa lihat di sini ada 14. Ya, berikutnya Mas, lanjut aja. Nah, di sini berdasarkan dengan J, JI LQ45 dan ISG, di sini kita membuat JI dan LQ45 sebagai variabel bebas dan ISG sebagai variabel terikat. Nah, kan nanti kita akan mencari korelasinya, apakah JI ke LQ45 saling mempunyai korelasi positif atau negatif atau mungkin tidak ada sama sekali. Berikutnya, next.
begitu hipotesisnya adalah H1 adalah JI berpengaruh signifikan terhadap ISG, H2 LQ45 berpengaruh signifikan terhadap ISG, dan H3 adalah JII plus LQ45 berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Berikutnya, yang akan dilanjutkan oleh Mas Busro. Kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Pak Mukia. Saya akan melanjutkan dengan bab 3, menjelaskan tentang metodologi penelitiannya. Oke, di sini yang pertama saya akan menjelaskan. Yang pertama itu tentang desain penelitian. Dari desain penelitian ini disusun sebagai studi kuantitatif, explanatory, non-eksperimental, di mana dengan horizon runtun waktu bulanan. Desainnya secara eksplisit mengikuti struktur dan data pada berkas. Data pada berkas di sini ada yang berisi 3 deret indeks pada level nilai JII X1, LQ45 itu X2, yang ketiga adalah dan IHSG yaitu Y, beserta turunan perhitungan kuadrat dan hasil kali silang yang umum digunakan untuk statistik deskriptif, korelasi, dan regresi linier berganda. Nah, di sini dengan kerangka ini tujuannya analistisnya adalah mengetimasi pengaruh parsial dan periode Januari 2015 sampai Agustus 2018. Pemilihan model level to level, bukan log atau return, dibuat sadar agar tetap setia pada bentuk dalam di lampiran sekaligus memungkinkan pembacaan langsung dan sensitivitas IHSG terhadap perubahan poin JII dan LQ45. Jadi dari eh, dari desain ini adalah misalnya temuan Fadila dan Nurhayati pada tahun 2024 tentang pengaruh positif LQ45 terhadap IHSG. Sementara literatur JII menunjukkan dinamika yang tidak selalu searah dengan IHSG. Prihatin dan Haryono 2024 dan Himi dan Isbanah 2020, sehingga arah koefisien JII tidak diikat sejak awal. Nah, ini saya menjelaskan yang keduanya tentang bentuk penelitian kuantitatif, di mana bentuk penelitian adalah explanatory, memeriksa seberapa jauh variasi IHSG dapat dijelaskan oleh JII dan LQ45 dalam satu kerangka regresi. Pendekatan ini kompatibel dengan APT yang memandang pergerakan indeks sebagai kombinasi exposure faktor LQ45 merepresentasikan faktor ses likuiditas, sedangkan JII membawa exposure yang dimodifikasi screening syariah. Relevan ini diperkuat oleh bukti empiris sebelumnya. LQ45 cenderung dominan dalam menjelaskan IHSG. Nah, sedangkan kontribusi bersifat kondisional terhadap fase pasar dan tidak selalu membentuk relasi jangka panjang dengan IHSG. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel penelitian. Dan di sini yang pertama kita lihat populasi. Populasi uh, dari observasi bulanan indeks BI selama 2015 sampai 2018. Sampel ditetapkan dengan sensus periode sesuai data di lampiran menghasilkan N44 observasi Januari 2015 Agustus 2018. Penyelarasan dilakukan pada kolom tanggal agar hanya baris observasi sah yang dianalisis. Nah, di sini sampelnya data bersifat sekunder dan berasal dari kompilasi indeks di Excel. Sheet data tahap pengolahan meliputi pemeriksaan
tipe, tanggal penyelarasan periode, dan verifikasi konsistensi angka. Oke, di sini saya lanjut tentang teknik teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi terhadap data sekunder. Sumber utama adalah berkas Excel yang memuat deret bulanan JII, LQ45, dan IHSG periode Januari 2015 sampai Agustus 2018. Data tersebut merupakan kompilasi dari publikasi resmi Bursa Efek Indonesia BI, sedangkan informasi pendukung untuk penjelasan konteks indeks syariah mengacu pada daftar efek syariah, DES, OJK, dan DSN MUI, dan publikasi Bank Indonesia, World Bank untuk menggambar kondisi makro yang melatari periode penelitian. Nah, di sini yang pertama adalah verifikasi kelengkapan deret waktu dan kecocokan periode. Terus yang kedua, pemeriksaan konsistensi tipe data dan satuan. Yang ketiga, penyelarasan tanggal akhir bulan. Yang keempat, penyusunan kembali ke dalam dataset analitik siap olah. Kita lihat di sini instrumen pengumpulan datanya. Yang pertama A, instrumen variabel terikat IISG. Yang A ini definisi konseptual. IISG adalah indeks komposit BII yang merefleksikan kinerja keseluruhan saham tercatat dengan pembobotan free float market capitalization digunakan luas sebagai barometer pasar. Yang B, definisi operasional, nilai IISG pada akhir bulan sesuai data pada berkas Excel, satuan poin indeks skala rasio dalam model empiris bertindak sebagai variabel dependen Y pada periode Januari 2015 sampai Agustus 2018. N-nya itu 44. Tidak dilakukan transformasi log atau return agar konsisten dengan bentuk data lampiran. Nah, yang B ini instrumen variabel bebas JII. Yang A definisi konseptual. JII adalah indeks tematik beranggotakan emiten yang memenuhi prinsip syariah berdasarkan daftar efek syariah, DES OJK, DSN MUI, komposisi dievaluasi berkala sehingga merepresentasikan portofolio constraint syariah. B, definisi operasional. Nilai JII pada akhir bulan sebagaimana tercantum pada berkas Excel sheet data satuan poin indeks skala rasio dalam model bertindak sebagai variabel independen X1. Penggunaan level to level dimaksudkan menjaga kesesuaian dengan lampiran serta memudahkan interpretasi sensitivitas IHSG terhadap perubahan poin JII. Yang C ini, instrumen variabel bebas LQ45, definisi konseptual. LQ45 adalah indeks berisi 45 saham berkapitalisasi besar dan berlikuiditas tinggi yang ditetapkan berdasarkan kriteria free float, market cap, dan aktivitas perdagangan serta dievaluasi secara berkala lazim dipakai sebagai indeks headline liquidity pasar Indonesia. Yang B, definisi operasional. Nilai LQ45 pada akhir bulan sesuai berkas Excel, satuan poin indeks skala rasio dalam model bertindak sebagai variabel independen X2. Penggunaan level to level dipertahankan untuk konsistensi dengan struktur data dan agar interpretasi koefisien mencerminkan perubahan IHSG persatuan perubahan LQ45. Di sini teknik analisis datanya A, menghitung secara manual menggunakan Microsoft Excel. Analisis manual dilakukan langsung berkas regresi linear berganda JII LQ45 IHSG yaitu ada di filenya di sheet data ke-6 XLS yang memuat deret bulanan JII, LQ45, dan IHSG. Tahapannya dimulai dengan validasi periode Januari 2015 sampai Agustus 2018. Di sini, estimasi utama menggunakan data analis, regression,
dengan IHSG sebagai variabel dependen dan JII serta LQ45 sebagai prediktor sehingga diperoleh koefisien standar error nilai T, P value R2, injection R2, dan tabel ANOVA. Nilai prediksi dan residual yang tersimpan kemudian dipakai untuk menguji asumsi normalitas histogram QQ dan indikator scale Q dengan opsi George Q beres sederhana atau heterokedastisitas. Di sini ada autokorelasi yang dimana indeks Durbin Watson yang dapat dihitung dari residual jika tidak tersedia otomatis, serta multikolinieritas melalui regresinitas bantu antar prediktor untuk menghasilkan VIF seluruh keluaran Excel dicatat sebagai audit trial dan dipakai sebagai pembanding terhadap hasil perangkat statistik utama sekaligus disajikan pada lampiran tabel hasil. Nah, ini di B-nya ini kita lihat itu pelaporan utamanya ada dilakukan karena menyediakan keluaran struktur terstruktur, koefisien, ANOVA, model summary, dan diagnostik prosedur file. Bisa lihat, open data, dan pastikan di variabel. Dan label benar analis, deskriptif, statistik, deskriptif, pakai min, SD, skewness, kurtosis, analisis, korelat, bivariate. Kita lihat ada person to tailored flat significant correlation analis, regression, linear dependent, atau sama dengan IHSG independent, sama dengan GII LQ45 statistik, estimate model fit collinear diagnostic Durbin Wasatch plots JPRED versus JRSID untuk heteroskedastisitas safe untuk underset per diset residual SPSS menghasilkan RADJ R2 uji F sig model koefisien parsial BCT sig FIF tolerance dan DW. Uji normalitas residual dapat dilihat dari normal PPP lot atau Shapiro-Wilk Explore untuk deteksi heterokedastisitas berbasis uji formal. Residual kita lihat itu ada E atau E2 dapat diregresikan pada J2, JII, dan LQ45 proxy Glaser browse tangan dengan menu analis, regression, linear, kriteria keputusan memakai A0 0,05 interpretasi mengikuti kerangka APT signifikansi LQ45 menegaskan faktor ses likuiditas. Sedangkan hasil JII dibaca secara kondisional terkait screening syariah dan potensi tumpang tindih faktor. Dan di sini kita lihat ada bab 4 hasil penelitiannya di mana dari kita lihat uh, di sini ada waktu dari Januari 2015 sampai Desember 2016 itu pola dan tren IHSG-nya secara umum IHSG menunjukkan tren naik update selama periode tersebut meskipun terdapat beberapa fluktuasi. Nah, kita lihat dari tahun 2015 sampai 2016 untuk yang pertama itu rata-rata IHSG-nya 4.700. Penurunan di pertengahan tahun akibat tekanan ekonomi global. Tetapi 2016 terdapat rata-rata 4.900 sampai 5.200 pemulihan setelah 2015. Kita lihat di sini pola dan tren IHSG juga
ternyata 2017 rata-rata IHSG-nya kurang lebih 5.700 sampai 6.000 ada, itu kenaikan stabil sepanjang tahun. Dan 2018 kita lihat dari hasilnya kurang lebih 6.000 sampai 6.600, puncak tertinggi di awal 2018 sebelum koreksi. Nah, dari hasil perhitungan Excel, dari perhitungan manual di Excel didapat hasil yang seperti berikut. Nah, kita lihat B2 di sini adalah 8,214, B kosongnya 103,035. Yang di mana R-nya 0958 dan 0979. Penjelasannya itu 0956. Nah, penjelasan singkatnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini parameternya ada intercept 103,141 konstanta model, koefisien JII minus 3,3117, koefisien untuk variabel JII X1, B2 koefisien LQ 45, 8,214 koefisien untuk variabel LQ 45, X2-nya R R2-nya 0958, 95,8%, variasi IHSG dijelaskan oleh JII dan LQ 45. R multipli R 0,979 korelasi gabungan model dengan IHSG. Adjusted-nya R2-nya 0956, koreksi R terhadap jumlah variabel dan sampel. F statistik 472,158, P di mana kurang 0,01 model signifikan, dan Durbin Watson-nya 0,39, ada autokorelasi positif. Fifth-nya JII LQ45 kurang lebih 477, sangat tinggi indikasi multikolinearitas. Nah, di sini hubungan data dengan JII, yaitu JII X1 dan LQ45 X2 sama-sama indeks saham turunan dari IHSG. Satu, JII berisi 30 saham syariah paling liquid. Dua, LQ45 berisi 45 saham paling liquid di B. Nilai IHSG cenderung bergerak searah positif dengan kedua indeks tersebut. Ketika JII dan LQ45 naik, IHSG juga naik. Hal ini menunjukkan korelasi positif yang kuat karena pergerakan saham-saham unggulan LQ45 JII memiliki pengaruh besar terhadap IHSG. Nah, di sini kita lihat ini perhitungan otomatis di mana uh, hasil statistik SPSS-nya ini, hasil statistik ini fokus di kolom require adjusted R square sig F change sig BN. Hasil sesuai dengan hitungan manual di Excel, itu maksud model regresi sangat kuat dan signifikan LQ45 berpengaruh positif dan dominan terhadap IHSG. Sementara JII berpengaruh negatif namun signifikan, model mungkin mengalami autokorelasi sehingga perlu pemeriksaan lanjutan jika digunakan untuk peramalan. Nah, di sini kita lihat hubungan antar indeksnya. Yang pertama JII vs LQ45. Di sini adalah Y1423X dikurang Y74.278, R2-nya 07809, menunjukkan itu yang kuat 78% antara JII dan LQ45. Pergerakan JII dapat menjelaskan sekitar 78% variasi LQ45. Hubungannya positif, ketika JII naik, LQ45 juga cenderung naik. Terus yang kedua, JII vs IHSG. Kita lihat, Y-nya itu 85729X dikurang 507.05. R2-nya 0,6299. Hubungannya positif dan cukup kuat antara JII dan IHSG, sekitar 63%. Perubahan IHSG dapat dijelaskan oleh
perubahan diikuti kenaikan IHSG secara umum. Ini menunjukkan bahwa saham-saham syariah juga menjadi bagian penting dalam pergerakan pasar keseluruhan. Dan ketiga LQ45 IHSG Y65032 X4947R20941, di mana ini adalah hubungan kuat di antara semua pasangan indeks nilai R2 sama dengan 0,94, berarti 94% variasi IHSG dapat dijelaskan oleh pergerakan LQ45. Karena LQ45 berisi 45 saham paling liquid dan besar kapitalisasi pasarnya, wajar jika pergerakannya sangat menentukan arah IHSG. Di sini kita lihat grafik tren waktunya nih, di mana eh, yang pertama itu tri- trend line GII, persamaannya itu sat- persamaan 1,8445 ditambah 647,91 2,01,1829, maknanya 18% menunjukkan fluktuasi JII tinggi, tren kenaikannya tidak terlalu stabil. Ada periode penurunan 2015-2016 sebelum naik kembali di 2017-2018. Trendline LQ45 dari persamaannya itu ada 4564X ditambah 804,22, yaitu maknanya sedang 43%, menandakan tren naik moderat dengan variasi sedang. LQ45 memperlihatkan pemulihan yang lebih stabil dibanding JII. Trendline ISG persamaannya itu kita lihat ada 36953 ditambah 45171,7, yaitu maknanya memiliki tren kenaikan cukup kuat selama periode 2015-2018. Walau sempat turun di 2015, IHSG pulih dan meningkat konsisten hingga puncaknya sekitar 2018. Nah, di sini kita lihat hasil pengolahan data linear berganda. Berdasarkan data bulanan Januari 2015 sampai Agustus 2018, N44, estimasi OLL IHSG A linear A B1 titik JII tambah B2 LQ45 menghasilkan 0,958, adjusted-nya itu 0,956 dengan F2,41 sama dengan P472,12. P-nya itu lebih kecil 0,001 secara parsial. LQ45 berpengaruh positif signifikan terhadap ISG BLQ45 sama dengan 8,214, T-nya itu sama dengan 17,99, P lebih kecil 0,001, sedangkan YII berpengaruh negatif signifikan setelah LQ45, dikendalikan BJII sama dengan minus 3,117, T-nya itu sama dengan minus 4,24, P lebih kecil 0,001, konstanta tidak signifikan. Hasil ANOVA menegaskan kontribusi variasi yang dominan dari LQ45. F, F, F sama dengan 323,69, P lebih kecil 0,001 dibandingkan YII. F sama dengan 17,97, P lebih kecil 0,001. Yang B, koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Metrik korelasi per person menunjukkan keterkaitan G dikurang LQ45, R-nya itu sama dengan 0,970, 0,970, dan kuat antara IHSG JI kurang JII R 0,794, korelasi JII LQ45 juga tinggi R. R sama dengan 0,884 yang mengidentifikasikan potensi tumpang tindih faktor koefisien determinasi
958 bermakna sekitar 95,8% variasi IHSG pada periode sampel dijelaskan oleh JII dan Q4 bersama. Nah, ini hasil pengujian hipotesisnya. H1 parsial JII diterima JII berpengaruh signifikan terhadap IHSG T sama dengan minus 4,24 P lebih kecil 0,01 dengan arah koefisien negatif. Hal ini konsisten dengan kerangka APT ketika faktor size likuiditas telah ditangkap oleh LQ45. H2 parsial kurang LQ45 diterima. LQ45 berpengaruh positif signifikan terhadap IHSG. T sama dengan 17,99, P lebih kecil 0,001 menegaskan peran dominan faktor likuiditas atau SES. H3 simultan diterima secara bersama-sama JII dan LQ45 signifikan menjelaskan IHSG uji F model P lebih kecil 0,001. Pemeriksaan asumsi menunjukkan normalitas residual terpenuhi. Sampiro Will P sama dengan 0,869. Terdapat heteroskedastisitas Breus pangan P sama dengan 0,0059 dan autokorelasi positif Durbin dikurang Watson sama dengan 0,39. Karena itu diferensi OLS dibaca dengan kehati-hatian dan disarankan penggunaan standar HAC atau model dinamis pada riset lanjutan. Pembahasannya pembahasannya yaitu dominasi LQ45 dalam menjelaskan IHSG sejalan dengan literatur yang menempatkan faktor size likuiditas sebagai motor pergerakan indeks pasar Indonesia, sementara kontribusi JII bergantung pada komposisi faktor yang berlaku pada periode pengamatan arah negatif JII. Ketika LQ45 dikendalikan menunjukkan bahwa telah eksposur likuiditas dan ukuran diakomodasi oleh LQ45. Variasi yang tersisa dari JII yang dipengaruhi screening syariah dan sektoral tidak selalu sejalan dengan dinamika indeks agregat. Temuan ini koheren dengan kerangka APT serta hasil studi relevan yang menempatkan LQ45 sebagai kenal price discovery pasar dan JII sebagai portofolio berconstraint dengan respon lebih kondisional terhadap guncangan makro. Oke. Ini akan untuk bab 5 akan dijelaskan oleh Pak Mukia. Terima kasih Mas Busro. Silakan Mas, dibuka lagi. Ya, kesimpulannya adalah kita punya 3 kesimpulan. Yang pertama, LQ45 paling berpengaruh ke IHSG. Jadi saat LQ45 naik, IHSG juga ikut naik. Dia istilahnya saling korelasi, saling berhubungan. LQ45 naik, IHSG ikut naik. LQ45 turun, IHSG turun. Jadinya saham-saham yang besar dan liquid di LQ45 sangat menentukan ke besar. Yang kedua, JI juga berpengaruh ke IHSG, tapi arahnya bisa berlawanan jika diuji dengan LQ45. Karena ini JI itu dia pakai penyaringan syariah, otomatis bisa dibilang ada yang sektornya yang berbeda-beda. Yang berikut yang terakhir adalah model ini dapat dikatakan sangat kuat, yaitu sekitar 96% perubahan IHSG. Bisa dijelaskan dalam LQ45 dan JI. Korelasinya IHSG dan LQ45 itu tinggi, sedangkan JI itu juga tinggi juga, tapi ya masih nggak terlalu tinggi dibanding IHSG dan LQ45. Next. Sarannya untuk kita punya 3 saran nih. Nah, untuk investor, sama peneliti, dan pengelola indeks. Untuk investor itu diharapkan LQ45 sebagai barometer utama pergerakan pasar. Nah, emang sudah sih dari dulu ini LQ45 selalu dijadikan barometer. Tapi emang kadang-kadang LQ45 itu nggak semuanya LQ45 itu juga bagus sebenarnya. Nanti kita bisa bedah untuk yang di kesempatan berikutnya.
Jadi jika kalau pakai JI itu biasanya pergerakannya itu nggak selalu sama dengan ISG. Sedangkan portofolio kita itu kadang-kadang harus biasanya bersifat hedging, harus melindungi semua aset kita. Yang kedua untuk penelitian selanjutnya diharapkan pakai alat uji yang lebih tahan, misalnya kayak standar error robust atau HIC, dan coba bedakan dengan subperiodenya uji stabilitas dan pertimbangkan model yang bisa menangkap dinamika waktu kayak VAR, VECM, dan ARDL. Untuk yang ketiga adalah pengelola indeks regulator, yaitu adalah diharapkan untuk Indonesia Stock Exchange ya. Terus jaga transparansi rebalancing JI dan kriteria TS. Jadi diharapkan JI itu akan terus lebih selektif, lebih lebih selektif dan juga tetap lebih dinamis karena juga dengan perkembangan zaman ini harus diakui syariah juga penting, tapi juga tetap harus berjalan operasional harus bagus karena investor paham perubahan indeks isi syariah itu. Di LQ45 edukasi diharapkan membawa saham yang sangat liquid bisa agar bisa bergejolak juga penting. Ya, LQ45 itu kadang kalau ada gejolak yang kayak misalnya kayak kemarin adalah demo, terus ada kerusuhan atau apa itu sangat mempengaruhi LQ45 juga. Baik, berikutnya Mas. Ya, terima kasih dari kami kelompok 0. Mudah-mudahan ini dapat bisa dipahami dan dimengerti dan bisa menjadi salah satu tugas ujian kami lebih baik lagi. Baik, itu saja semuanya. Terima kasih. Tim kami, Mas Afiandori, Mas Busro, dan saya Mukia, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.